Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Iktiologi Fungsional, akan mempresentasikan mengenai ekskresi dan osmoregulasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Atika Rahmawati, C241800110, Novi Yulianti, C241800012, Dia Widyasari, C241800020, Jawar Zainal Arifin, C241800021, Nia Oktavia, C241800077, Adimai Abdillah, C241800029, Nadia Yusda, C241800044, Elvira Syofiatul Huda, C241800047, Muhammad Zaidan, C241800049, Muhammad Rohan Firdaus, C241800073. Pendahuluan. Ikan mempunyai energi di dalam tubuh yang digunakan untuk berenang, osmoregulasi, respirasi, ekskresi, dan pengaturan hormonal. Osmoregulasi tersebut merupakan suatu sistem homeostatis pada ikan atau untuk menjaga keseimbangan konsentrasi osmotik antara cairan intrasel dan ekstraselnya. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan dalam proses osmoregulasi yang dapat menyerap dan mengeluarkan garam menuju aliran darah dan dapat memompa ion yang akan menyerap garam dari air. Organ insang melakukan absorpsi NaCl dan masukkan secara osmotik, dan organ mulut sebagai tempat masuknya makanan dan air. Bahan dan metode. Waktu dan tempat. Praktikum ekskresi dan osmoregulasi menggunakan ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau yang dilakukan pada Selasa 7 April 2020 pukul 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat di Laboratorium Biologi Makro 2, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Alat dan bahan yang digunakan, pertama ada alat bedah, trash bag, kamera digital, timbangan, dan ikan yang terdiri dari kelompok ikan air tawar, ikan air payau, ikan bertulang lunak, dan ikan bertulang sejati. Bahan dan metode. Mengenai prosedur percobaan, pertama hal yang dilakukan adalah menggambar keseluruhan sketsa ikan yang diamati. Lalu ukur panjang serta berat ikan yang diamati, lakukan pembedahan agar mempermudah pengamatan, amati posisi ginjal yang berada dalam rongga tubuh serta variasi bentuknya, lalu pisahkan dari organ lain, timbang bobotnya, dan yang terakhir mengisi tabel pengamatan ginjal dari masing-masing ikan. Hasil dan pembahasan. Pertama, untuk kelompok ikan air tawar yang digunakan pada praktikum ekskresi dan osmoregulasi adalah ikan mas atau Cyprinus carpio, Linnaeus 1758. Kelompok ikan air payau yang digunakan pada praktikum ekskresi dan osmoregulasi adalah ikan bandeng, Canis canas, Voscal 1775. Kelompok ikan bertulang lunak yang digunakan pada praktikum ekskresi dan osmoregulasi adalah ikan hiu dengan spesies Cercarias menisora, Rafinesqui 1801, dan kelompok ikan bertulang sejati yang digunakan pada praktikum ekskresi dan osmoregulasi yang digunakan adalah ikan bawal bintang atau Trachinotus blochi, Lycopode 1861. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ikan air tawar memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada lingkungannya. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah hiperosmotik. Umumnya, tekanan pada tubuh ikan air tawar berkisar antara 265 hingga 325 OSM per kilogram, atau jika diukur dengan satuan suhu sebesar 0,5 hingga 0,60 derajat Celcius. Kondisi hiperosmotik akan menyebabkan air dari lingkungan luar akan berdifusi ke dalam tubuh melalui permukaan yang bersifat hiperosmotik. Baik,
Cukup sekian untuk sesi presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir, terima kasih dan hashtag di rumah aja. Semangat!